Selamat datang di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, salah satu kota penyangga ibu kota negara atau IKN Nusantara. Kami ucapkan kepada seluruh peserta RAT tahun buku 2022, terutama kepada Romo, Bapak Ibu yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di Kalimantan Timur, bumi Borneo. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, RAT Puskop Cina tahun buku 2022 ini dihadiri oleh 46 KSP atau Credit Union Primer, anggota Puskop CU Indonesia dari 18 provinsi dengan jumlah peserta RAT termasuk peninjau yang hadir di venue ini adalah lebih kurang 300 orang. Izinkan kami juga melaporkan bahwa anggaran dana RAT tahun buku 2022 berasal dari anggaran RAT yang telah dianggarkan dalam rapat anggota rencana kerja dan rapat anggota RAPB dengan total anggaran Rp1.284.500.000 dengan estimasi kontribusi peserta dan sponsorship sebesar Rp409 juta. Kami berterima kasih kepada pengurus Puskop Cina yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai panitia RAT Puskop Cina tahun buku 2022. Untuk semua hal yang masih kurang, yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ataupun yang tidak berkenan, dengan segala kerendahan hati kami mohon dimaafkan. Semoga Tuhan berkenan membalas kebaikan semua yang hadir. Semua kita, atas semua kebaikan yang kita berikan oleh seluruh pihak yang ikut terlibat serta menyukseskan pelaksanaan kegiatan RAT ini. Dan semoga kita senantiasa dikarunikan kesehatan, diberikan pencerahan, dan dipenuhi dengan kebijaksanaan. Demikian laporan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cubata. Arus, arus, arus. Terima kasih. Baik, untuk laporan audit, ya, kami sudah mengaudit laporan keuangan Puskop Cina, ya, untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022, ya. Opini yang kami berikan wajar, ya. Jadi laporan keuangan Puskop Cina untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dengan status wajar. Ya, itu yang dapat kami laporkan dari hasil audit kami. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai federasi, kami bersyukur bahwa pada tahun buku 2022, walaupun masih kita bergulat, bekerja keras karena dampak pandemi COVID-19 yang begitu kejam, yang menghantam segala sektor dengan tanpa ampun, kita masih bisa bertumbuh. Jumlah anggota individu CU naik 2,68%. Aset gerakan, aset CU juga naik 2,78%. Sehingga sekarang akhir tahun buku 2022, total aset gerakan adalah 7,7 triliun. Rp7,7 triliun ini kami sangka ini adalah soal penyerta saja, bukan tujuan awal kami untuk mengumpulkan aset. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana memberdayakan masyarakat Indonesia supaya semakin percaya diri dalam menghadapi sulitnya kehidupan,
persaingan maupun berbagai tantangan yang ada, sehingga mereka mampu berkontribusi untuk ikut mengisi pembangunan. Total simpanan anggota itu mencapai 6,7 triliun. Namun kalau dihitung rata-rata simpanan tidak besar. Rata-rata simpanan anggota kita baru 8.616.148 rupiah. Ini tabungan 8 juta itu pasti tabungan orang kecil, Pak. Walaupun ada yang masih di bawah itu, ini rata-rata, ada sedikit yang di atas. Tapi tidak ada CU kita yang tabungan individu perorangannya itu miliaran atau bahkan triliun, tadi itu didominasi oleh 1-2 orang. Bahkan kami dalam gerakan CU Puskopcina berupaya supaya menabung itu bukan dipaksakan sebagai bentuk mencari hasil investasi, tapi menabung harus menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang rutin, yang tekun dilakukan. Karena itu ada banyak CU kita yang memberlakukan pembatasan jumlah tabungan per bulan. Hal ini bukan menolak modal, tetapi supaya keadilan sosial, keadilan ekonomi itu tetap terjaga di CU-CU kita. Kalau menabung tidak dibatasi, maka nanti yang mampu akan menabung sebesar-besarnya, yang tidak mampu semakin ketinggalan. Saya tahu pembatasan simpanan ini ada juga pro kontranya. Tapi kalau di gerakan Puskopcina tidak ada lagi kontra. Semuanya sudah memahami bahwa ini cara kita mengendalikan supaya koperasi tetap menjadi lembaga yang dapat memberikan keadilan sosial, kesejahteraan bagi para anggotanya. Oleh karena itu, kehati-hatian kita ungkapkan bersama dalam tema RAT tahun ini, yaitu bangkit bersinergi untuk resiliensi dan keberlanjutan gerakan kredit union. Mengapa tema ini kita pilih? Kalau kita harus bangkit, berarti sebelumnya ada hal yang membuat kita jatuh. Yang pertama tentu saja terpaan dari pandemi COVID-19, dampaknya itu belum berakhir. Bahkan info statistiknya sekarang mulai naik lagi. Dampak pandemi COVID-19 ini yang memukul berbagai sektor tentu tidak bisa hanya kita ratapi. Kita harus bangkit, kita harus memberi motivasi kepada anggota kita, kepada masyarakat kecil menengah yang menjadi anggota kita, yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia, untuk tetap optimis, untuk tetap percaya diri bahwa kita belum dikutuk, kita belum berakhir, kita masih memiliki peluang untuk bangkit, untuk maju, untuk berubah kalau kita mau melakukannya secara bersama-sama. Kita juga tahu bahwa bukan hanya COVID yang cukup berat menjadi tantangan kita. Dalam gerakan koperasi Indonesia, kita juga dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi, terutama pemerintah berupaya agar di tahun 2023 ini Undang-Undang Koperasi pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 segera disahkan. Draftnya sudah didiskusikan, disosialisasikan berkali-kali bersama kita. Dalam draft yang didiskusikan itu kan kita penuh harap bahwa ini menjadi solusi terbaik. Tetapi juga kita masih cemas, Pak. Di beberapa kali sosialisasi yang saya ikuti, masih dinyatakan bahwa nanti istilah simpanan pokok dan simpanan wajib tidak ada lagi. Simpanan pokok akan diganti dengan iuran pokok. Simpanan wajib akan diganti dengan modal anggota, modal. Keduanya itu modal yang berasal dari simpanan pokok atau simpanan wajib yang lama, istilah lama, itu menurut draft undang-undang yang baru itu untuk koperasi simpan pinjam
tidak dikembalikan kepada ahli waris atau kepada anggota yang bersangkutan kalau anggota itu meninggal, kalau anggota itu berhenti atau keluar, atau kepada ahli waris kalau anggotanya itu meninggal dunia. Ini yang membuat kami galau. Mengapa? Karena kami tahu angka yang sampai 6 triliun tadi kami sebut itu angka dari keringat-keringat orang kecil. 10.000 pun setiap bulan itu harusnya mereka terima kembali pada waktu mereka membutuhkannya. Tapi ini nanti kita dipaksa oleh regulasi untuk tidak boleh dikembalikan. Karena ini undang-undang Pak, kalau kami mengembalikannya berarti melanggar undang-undang. Walaupun Pak Agung itu bilang kepada saya gini, tidak apa-apa Pak Nardi, nanti untuk operasi simpan pinjam bisa dikembalikan. Loh, akhirnya kami melanggar undang-undang. Ya, sama dengan Kuko saya kira ini sedih kita nya. Ya, masa kalau di gerakan kami ini ada yang simpanan pokoknya itu 1 juta rupiah. Payah, susah payah itu memperoleh 1 juta rupiahnya. Lalu kalau kita berhenti itu milik koperasi. Lalu siapa yang punya itu nanti? Bukankah kebijakan ini akan menggembirakan dan membuat para penjahat koperasi bersorak-sorai? Kami sudah membuktikan bahwa di kredit union ketika anggota keluar kami kembalikan seluruh simpanannya. Ketika anggota meninggal dunia kami kembalikan seluruh simpanannya kepada ahli waris. Tidak ada kredit union yang bangkrut gara-gara mengembalikan simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Dan saya sudah katakan ini di gedung DPR RI Komisi 11. Kalau tidak percaya datang ke Kalimantan Barat, boleh ke Indonesia yang lain juga boleh, nanti kami tunjuk koperasinya. Asalkan datangnya ke CU. Kalau aduan itu datang dari koperasi simpan pinjam yang bilang kalau orang berhenti dikembalikan uangnya, habislah kami. Kalau CU sudah buktikan orang berhenti kembalikan uangnya, kami tidak habis. Kami malah bertumbuh. Kami juga sering kali mendiskusikan dan sedikit merasa, wah apakah kita ini masih kompetitif atau tidak. Juga karena kebijakan pemerintah. Salah satunya dengan pemerintah sekarang mendukung perbankan untuk diberikan menyalurkan KUR. KUR itu pinjamannya murah, tapi mendapat subsidi. Dari mana subsidinya? Dari uang rakyat. Koperasi yang berasal dari rakyat enggak dapat. Tapi maaf Bapak-bapak Ibu-ibu yang dari perbankan. Teorinya kan kalau bank ini bisa didirikan oleh pemilik modal. Para pemilik modal yang dari APBN untuk bunga KUR. Kalau CU diberi subsidi 13%, kita kasih bunga 0. Pinjaman tanpa bunga saja. Saya dengar penyalur KUR diberi subsidi 13%, mereka masih minta ke yang mengajukan pinjaman 6%. Berarti dapatnya banyak dong. Ya. Tapi sudahlah. Kita harus memperkuat diri. Kita tidak bisa hanya meratapi ini. Kalau kita percaya diri bahwa dengan bersama-sama kita bisa, kita tidak terlalu membicarakan orang lain, maka yang ini tadi juga kita anggap itu baik untuk yang memerlukannya. Saya melihat di media massa, di macam-macam media yang kita ada pertemanan atau apa, banyak wajah-wajah tampan dan cantik kawan-kawan aktivis CU sudah muncul gambarnya sebagai bacalek. Ya, sebagai individu kita dipersilahkan untuk memenuhi hak politik kita. Tetapi ingat, jangan campur adukan hak politik Anda sebagai aktivis CU dengan mengorbankan CU-CU kita. Sehingga CU lalu berpolitik. Kita pastikan koperasi CU kita tetap netral, tidak berpolitik. Oleh karena itu, karena kita sudah mengatakan diri cerdas emosional untuk ini, harus bisa dipilih. Pasti tidak ada CU yang kami izinkan menggelontorkan uangnya begitu saja untuk membiayai calon-calon politiknya tadi.
Tapi kalau mereka sebagai anggota CU mau pinjam ke CU-nya untuk apa? Untuk biaya politik segala macam. Tinggal orang CU-nya yang menganalisisnya sesuai dengan kebijakan CU-nya. Puskop Cina tidak bisa juga melarang. Tapi sekali lagi hati-hati kita dalam berbagai tahapan ini supaya nanti tidak bias orang melihatnya ini organisasi koperasi ini benar-benar koperasi yang netral atau sudah mengarah ke politik. Saya kira itu yang terkait dengan tema yang ada. Karena itu sekali lagi mari kita berbenah. Tekad kita bersama adalah terkait dengan perubahan regulasi yang cepat. Kalaupun nanti diketuk undang-undang koperasinya yang akan muncul ada istilah baru koperasi closed loop dan koperasi open loop. Kita Puskop Cina 46 anggota saat ini atau siapa saja yang mau bergabung nanti itu harus teguh bersepakat kita tetap menjadi koperasi sejati yaitu koperasi yang closed loop. CU terbuka untuk seluruh kalangan. CU bukan hanya untuk orang Dayak. Tapi orang Dayak kami ajak masuk CU. CU bukan hanya untuk orang Jawa, tapi banyak teman-teman orang Jawa di sini yang mengajak teman lainnya masuk menjadi anggota CU. CU untuk Indonesia. CU kita tidak untuk golongan sempit, agama atau suku ras. Tetapi CU kita dedikasikan untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira demikian beberapa hal. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang kita tunjukkan. Atas nama seluruh peserta CU dari seluruh Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama di Samarinda ini di Kalimantan Timur ada hal yang sengaja atau tidak kurang berkenan kami lakukan. Juga saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Karakter orang kredit union, mantap bos. Pendip, tekun, amanah, peduli, bersyukur, optimis, sabar. 7 karakter. Terima kasih Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Pasengat Kajibata. Selamat pagi. My apology for not mentioning all the name, Kalimantan Timur, all the provincial government officers and the district of Sumatra provincial and the district, all the respected officers from the cooperative department, the police, and all the provincial government. And also we like to acknowledge Puskop Cina, your leader, Mr. Sunardi, and the board of directors, and all the management. Today there are some of the cooperative are joined to give the congratulations in COPDIP and other Puskopdip leaders and all the cooperative leaders. Greeting from Asian Confederation of Credit Union. I am standing here on behalf of Asian Confederation of Credit Union, which is our board of directors and the CEO, Ms. Elenita Sanroque, and our affiliation of the 21 countries, 48 million and 32 credit unions. I bring the greetings and best wishes to Puskop Cina, all the 46 members, for the greetings from them. Being a technical person of the Asian Confederation of Credit Union, I had an opportunity to interact with organization Puskop Cina since 1995, and I am seeing the growth in the organization today, providing quality financial services to nearly 500,000 members around Indonesia. Recent years, due to all the
economic crisis and the changes of the COVID, all the financial institution, cooperative had the most difficult time last 3 years. I'm very happy to inform Puskop Kiuna able to educate their individual members, providing financial services, financial literacy, and also their integrated 46 credit union. They provide all the tools to be resilient and sustain and growth. I also like to acknowledge with competence leadership with the CEO, Mr. Erwin, and his team member are more professionally providing all the business solution which we have developed last 50 years from ACCU. We like to congratulate all the team members, wonderful organization of this Puskop Kiuna. Credit union movement historically, we have spent more than 200 years with starting from Germany, spread Europeans and North America and Asia, nearly covering 320 millions. Itself, sustainable collaboration, self-help, mutual help, that's the nature of the cooperative sector. Yesterday I had an opportunity sharing how you can synergize, sustain in the cooperative. I'm going to tell Puskop Kiuna is one of the most outstanding member of the Asian Confederation of Credit Union. Even though you are a very recent member, you are most integrated approach compared with other Asian countries. Congratulations. I'm happy to announce also acknowledge within ACU member network, except in Korea and Philippines, second, third organization, only Puskop Kiuna providing integrated payment platform. I'm very happy to announce congratulations. ACU has developed the highest standard we call access branding, which is providing safe and sound financial institution, quality member services, the faster moving for providing the operational and learning and growth. In Indonesia, only one credit union has got it. That credit union is belong to the Puskop Kiuna Sonsibaran. We trust with your charismatic leaders, the chairman, Mr. Sunardi, and your management and the board of directors, with competency, you will able to reach your expectation by end of the 2023, reaching your financial goal. And we wish all the best for your all the successful General Assembly and the Credit Union Seminar. Congratulations. Thank you so much, your hospitality. I enjoy very much. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan dari kita semua. Kami sangat menikmati bantuan yang telah diberikan dari Credit Union pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Baik Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap komunitas Puskop Kiuna yang telah mengundang kami, Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, untuk hadir pada acara pembukaan rapat anggota tahunan ke-34 tahun buku 2022. Bangga dan berbahagia sekali yang saya rasakan karena saya bisa hadir walaupun di sela-sela kesibukan berkaitan dengan berbagai persiapan mengakhiri dan menyongsong
berbagai kegiatan, mengakhiri masa jabatan gubernur, sisa 3 bulan banyak hal yang kita persiapkan. Jadi secara khusus saya bersama Pak Resmi, Kabid Perizinan dan Kelembagaan hadir, minta izin kepada Pak Gubernur untuk hadir di sini dan kami diizinkan. Salam dari Pak Gubernur untuk segenap keluarga besar khususnya CU yang di bawah naungan Puskop Cuina. Apresiasi juga kami perlu sampaikan atas pencapaian-pencapaian Puskop Cuina di dalam mewadahi serta mengembangkan kemampuan 46 kredit union dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dan itu sudah dibuktikan dengan pengakuan dari ICCU. Jadi luar biasa, satu-satunya di Asia yang bisa mengembangkan inovasi berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak di bidang perkoperasian. Dan ada ciri-cirinya berkaitan dengan perbankan. Ini sudah luar biasa dan apalagi sudah ada satu anggota Puskop Cuina yang mendapatkan penghargaan secara internasional berkaitan dengan kemampuan tata kelolanya. CU diharapkan dapat mendorong anggotanya untuk memanfaatkan pinjaman produktif yang digunakan untuk modal usaha pada sektor real. Pada sektor real. Jadi bukan yang bersifat konsumtif pinjamannya. Saya pikir tadi Pak Ketua sudah sampaikan kehati-hatian. Nah, itu yang paling penting. Yang berikutnya memberikan pendampingan dengan melibatkan tenaga yang kompeten dan produk-produk layanan yang diberikan kepada anggota dalam rangka pemberdayaan ekonomi dapat bersinergi dengan program-program pemerintah. Artinya produk yang dihasilkan oleh anggota koperasi sedapat mungkin berbasis ekspor. Berbasis ekspor. Jadi dorong hal-hal atau hasil dari anggota koperasi produknya yang nanti bersinergi dengan pemerintah untuk diekspor. Puskat mungkin akan merintis berkaitan dengan, saya sudah lapor Pak Primus, rencana KJRI Kucing untuk minta dikirim jagung, pakan ternak, bahan pakan ternak. Tetapi ternyata pemerintah Indonesia walaupun belum ada regulasi yang tegas melarang untuk kita ekspor jagung karena kebutuhan jagung di dalam negeri masih sangat banyak. Jadi hati-hati kalau anggota Puskat atau Puskop Cuina Bumi Borneo nanti ya yang berbasis ekspor, jangan komoditi yang dilarang. Jadi jangan komoditi yang dilarang. Yang masih kita perlukan untuk di dalam negeri. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan ke-34 Puskop Cuina untuk tahun buku 2022. Semoga rapat anggota tahunan ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk kepentingan dan kejayaan Puskop Cuina. Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk membuka secara resmi acara rapat tahunan ini. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang bercerita, tapi saya mau curhat juga seperti Pak Sunardi. Harapannya juga Kementerian Koperasi dengar, Pak. Jadi begini, ketika pertama saya masuk ke Dinas Koperasi, tanggal 8, sekitar tanggal berapa hari kemudian, saya dikejutkan dengan permasalahan koperasi. Saya pikir koperasi nggak ada masalah, Pak. Saya tanyakan apa masalahnya, ternyata ada kepengurusan yang dualisme. Ribut tuh Pak sampai ke pengadilan. Karena ada yang bisa mendaftar lewat Kementerian Koperasi, ada yang bisa mendaftar lewat notaris. Nah itu sampai kami hari ini pertanyakan, ini belum ada selesai ya masalahnya nih Pak. Ribut sampai ke pengadilan dan lain-lain, bilang saya selesaikan saja. Kita hanya menyampaikan secara administrasi, mempertanyakan kepada Kementerian Koperasi bagaimana penyelesaian ini. Bagaimana kewenangan dari dinas dan bagaimana kewenangan dari notaris. Nah ini tadi saya belajar dengan Pak Simon. Gimana ya Pak ya? Itu Bu, karena pengurusnya juga termasuk pengelolanya juga di dalam. Mestinya pengurus dengan yang pelaksana itu harus terpisah. Betul juga. Berarti PR saya nanti belajar dengan Pak Simon Jaang tentang keberhasilan CU yang ada di Kota Samarinda ini. Ketika kita lihat asetnya banyak luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah nanti saya belajar, paling tidak saya ingin membuat pilot project koperasi yang ada di kantor saya. Sampai sekarang belum ada koperasi nih Pak, ada koperasi simpan pinjam biasa tapi geliatnya nggak terlihat. Saya pengen pilot project kami minimal atau belajar dengan Pak Simon Jaang bagaimana sih manajemen daripada CU-nya Puskopcia ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Nah kemudian yang kedua, permasalahan kami ini punya koperasi sekitar 1.400, tapi yang aktif cuma hampir 350 saja Pak. Kenapa? Karena tidak mampu melakukan yang hari ini. Melakukan tentang RAT dan pelaporannya. Itulah Pak kenapa kemarin saya tidak ikut itu sebenarnya. Samarinda sedang melakukan pelatihan dan juga untuk uji kompetensi terhadap pengawas koperasi yang ada di Kota Samarinda. Karena apa? Tahun ini kami sudah membuat program untuk penilaian koperasi sehat. Karena kan kalau koperasi sehat dinilai yang menilai harus punya sertifikat. Nah kami beri pelatihan itu supaya apa? Mendorong teman-teman koperasi yang ada di Samarinda supaya bisa sehat dan mampu memberikan support kepada UKM yang ada di Kota Samarinda. Saya tanya lagi Pak, apakah banyak UKM berkoperasi? Jarang sekali Pak. Kenapa? Mungkin trustnya mungkin belum terbangun ya Pak ya. Karena melihat kondisi koperasi-koperasi yang ada yang seperti Bapak sampaikan tadi, ada yang mati segan hidup tak mau. Ada lagi persoalan lain Pak, banyaknya sebuah lembaga yang mengatasnamakan koperasi, padahal mereka bukan koperasi. Terutama sasarannya adalah kepada ibu-ibu penjual gorengan dan lain-lain yang harian itu Pak, 20.000 sehari diambil. Kalau kita tanyakan koperasi, iya katanya koperasi, tapi sebenarnya bukan koperasi. Mereka adalah lembaga, kalau saya boleh bilang, samalah dengan pinjol itu Pak. Kasian gitu loh. Jadi akhirnya itulah yang menjadi PR kami sehingga harapannya ke depan Puskopcuina ini menjadi satu barometer Pak buat kami. Belajar bagaimana manajemen yang baik sehingga sampai besar seperti ini. Itu mungkin dari kami Pak ya, kami berbangga hati, terima kasih melaksanakan kegiatan RAT dan kegiatan yang kemarin-kemarin di Samarinda. Pesan saya, sempat-sempatkanlah Pak jalan-jalan ke tempat Citra Niaga tadi, lokasinya itu di pusat kota nggak jauh ya Pak ya, Gokar, Grab juga ada, kemudian sempat-sempatkanlah belanja Pak. Artinya tertarik atau tidak tertarik belilah. Kenapa? Karena untuk membesarkan UKM kita Pak. Paling tidak merasakan bagaimana kulinernya Kota Samarinda, walaupun mungkin kalau tes pertama kok rasanya nggak sama, memang kita berbeda Pak. Tapi rasakanlah, resapilah, pasti enak. Semanis wajah sayang di depan ini Pak. Mungkin itu, kemudian juga saya sampaikan Pak Wali sangat serius Pak dengan menghidupkan UKM di Kota Samarinda. Beliau meluncurkan yang namanya kredit bertuah, bunganya 0%. Uangnya dititipkan ke Bank Kaltentara, kemudian silahkan UMKM mengajukan kredit lewat rekomendasi kami, di mana plafonnya untuk pemula ada 10 juta.
Yang sudah lama adalah 25 juta dengan potong administrasi 5%, 0 rupiah untuk bunganya Pak. Karena Pak Wali itu serius, tapi saya lebih senang lagi kalau nanti koperasi juga eksis di situ. Karena kita ingin koperasi ini menjadi bagian Sokoguru yang benar-benar diperjuangkan untuk kemajuan masyarakat yang ada di Indonesia. Saya rasa itu, mohon maaf dengan segala kekurangan dan selamat berjaya buat Puskop Cuina. Semoga hari ini kegiatannya berjalan lancar dan Bapak Ibu kami doakan nanti kembali ke tempat dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saya menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian pada rapat yang diselenggarakan pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan rapat ini berlangsung lancar, memberi manfaat kepada semua anggotanya. Sementara itu, Koperasi Simpan Pinjam menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha, menerima simpanan, memberikan pinjaman uang kepada anggotanya, namun tetap harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. KSP pengelola modal yang berasal dari simpanan anggota koperasi, simpanan wajib. Selain itu, koperasi simpanan juga mendapatkan dana dari skema, dari cadangan, dari hasil sisa usaha, modal pinjaman, dan dari pengurus koperasi, dan juga dari hibah. Oleh karena itu, peran fungsi KSP sangat penting untuk para anggotanya dalam rangka meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Bahkan dalam pengelolaan keuntungan KSP ada juga yang namanya SHU yang dapat dibagikan secara adil dan merata sesuai dengan kesepakatan di dalam rapat anggota koperasi. Sehubungan dengan itu, Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi karena KSP ini juga memiliki anggota yang terbanyak yaitu di Kalimantan Timur yang dengan sendirinya juga akan memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, demikian sambutan ini kami sampaikan. Selamat melaksanakan rapat, semoga KSP Puskop Kredit Union Indonesia semakin maju dan berkembang, mensejahterakan anggotanya di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Isranor MSI. Demikian sambutan dari Bapak Gubernur yang dapat kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum sambutan tadi sudah kami sampaikan, sebelum saya tutup dan dibuka, terakhir saya ingin sampaikan, anak perawan mengunyah sirih. Cukup sekian dan terima kasih.